Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi siswa-siswi SMA Xaverius Lampung. Selamat datang di Museum Kota Tua Jakarta. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Paduarangga Adiatma, NPM 20706065. Saya di sini akan membantu teman-teman sekalian untuk mengelilingi museum ini. Baik, akan saya sebutkan Kota Tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, dalam arti Belanda yaitu Oud Batavia, yaitu sebuah wilayah yang kecil di wilayah Jakarta, Indonesia. Wilayah ini memiliki lebar luas lapang 1,3 km persegi yang melintasi Jakarta Utara, Barat. Nah, di sini juga terdapat Taman Sari dan Roa Malaka. Baik, dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur. Pada masa waktu 100 tahun ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta ini diasumsikan sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber dayanya yang cukup terbilang melimpah. Nah, ini yang ilmu yang bagi adik-adik semua perlukan. Nah, pada tahun 1526, Fathahillah dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Hindu Pajajaran yang kemudian dalam sejarahnya dinamakan Jayakarta. Kota ini pada dahulunya hanya seluas 15 hektar. Nah, ini adik-adik bisa melihatnya kan. Ini jaraknya, ada gambar-gambarannya kan. Nah, 15 hektar. Nah, alur kotanya ini terdapat pelabuhan tradisional di tahun 1619 oleh VOC. Nah, pada saat itu VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando tentara Jan Pietersen Koen. 1 tahun kemudian ini nih. Nah, 1 tahun kemudian VOC membangun kota baru. Nah, tentu adik-adik pasti tahu semua. Apa namanya kota Jakarta sebelumnya? Apa kurang keras? Oh iya, benar, Batavia. Pinter. Nah, dari mana cerita Batavia? Belum pada tahu kan? Nah, Batavia itu diambil untuk menghormati leluhur bangsa Belanda yang bernama Bataviaffen. Nah, itu leluhur bangsa Belanda. Nah, kota ini terpusat di sekitaran tepi timur Sungai Ciliwung. Nah, kalian tahu Sungai Ciliwung? Ya, bener. Ya, sungai bertemunya arus muara yang terbilang juga sering banjir rumornya. Ya, yang sekarang menjadi lapangan Fathahillah. Baik, akan saya lanjutkan. Penduduk Batavia dinamakan Batavianens. Kemudian dikenal oleh orang-orang Betawi. Malumlah orang Betawi kan biasanya suka mempleset-plesetkan kata-kata. Jadi Batavia. Nah, ini nih campuran. Jadi ada etnis Kreol yang keturunan beragam etnis yang menghuni di Batavia. Batavia apa? Coba ulangi lagi. Jakarta. Ya, benar sekali. Nah, di tahun 1635 dari kota Batavia ini meluas sampai ke tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Apa namanya Jayakarta tadi? Sama aja loh dengan jawaban Batavia. Benar sekali, Jakarta. Ya, ini nama dari zaman kerajaan. Ya, kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa. Ya, wajar lah, kan dijajah oleh Belanda. Nah, lengkap juga dengan benteng. Nah, benteng-benteng itu, nah seperti contoh itu di sana, benteng-benteng itu namanya Kastel Batavia.
dinding kota. Dan berarti artinya dinding kota. Nah, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang menjadi pusat-pusat kantor VOC. Coba sebelumnya saya mau tahu apa artinya VOC, karena saya dari tadi sudah membahas VOC. Kalian tahu nggak artinya apa? Coba itu, silakan jawab. Kurang keras. Oh ya, Vereniging Oost-Indische Company. Ya, di Hindia Timur ya. Benar sekali, kamu pinter. Nah, dalam sejarahnya pernah terjadi wabah tropis yang semakin buruk. Terbilang kalau kita ini pandemi, mereka epidemi, karena tidak semuanya terkena wabah pes dalam sejarahnya. Ini juga sebagai tembok sekat-sekat supaya tidak ada orang yang masuk ke daerah Batavia, begitu. Nah, setelah lamanya perjalanan sejarah, lalu ada banyak orang yang keluar dari Batavia dikarenakan sempit, lalu menuju wilayah yang bernama Westerverden yang sekarang dinamakan Lapangan Merdeka. Ya, Batavia kemudian menjadi pusat administrasi Hindia Belanda. Di tahun 1942 Indonesia dijajah oleh siapa? Bener sekali, Jepang. Lalu saya kira ada yang bilang tadi Malaysia loh, saya bilang itu salah. Dijajah oleh maksud kami oleh Jepang. Lalu Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan namanya juga tetap Jakarta sampai di tahun ini sebagai ibu kota Indonesia sampai saat ini. Lalu di tahun 1972 Gubernur Jakarta, ini gubernur cukup patriotik dan cukup terkenal, yaitu Ali Sadikin. Dia mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan kota tua ini yang di sekitaran kita ini menjadi situs warisan. Keputusan ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya konstruksi yang masih ada di sana. Dari konstruksinya kan terbilang ya cukup kuno juga, futuristik. Nah, itu contohnya kan ada yang foto-foto. Nah, itu karena orang butuh keunikan. Nah, itulah bagusnya. Jadi saya lanjutkan kembali ke sejarahnya. Meski dekret gubernur ini dikeluarkan, kota tua tetap terabaikan pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu berhasil diwujudkan kembali kota tua ini. Nah, ini tempat-tempat, ini ada beberapa tempat-tempat yang dihancurkan. Coba kamu lihat itu fotonya itu. Nah, iya benar sekali. Nah, kan ada beberapa situs-situs itu, ada Gedung Arsip Nasional, Gedung Chandra Naya itu yang besar di sana. Lalu ada Wihara Jin de Yuans, atau dalam bahasa Indonesia Vihara Dharma Bakti. Ya, ada Petak 9, Pecinan Glodok dan Pinangsia, Gereja Sion. Nah, itu contohnya ada Tugu Jam, Kota Tua Jakarta. Itu yang menjadi ikon paling bagus. Lalu stasiun Jakarta Kota itu ada stasiunnya kan masih berfungsi sampai saat ini. Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Standard Chartered Bank, Fiji Pop Kota, Toko Merah, Cafe Batavia. Nah, ini juga ada Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah yang menjadi bekas Balai Kota Batavia dalam kurung Jakarta. Lalu Museum Seni Rupa dan Keramik bekas Pengadilan Batavia, Lapangan Fathahillah, replika Sumur Batavia. Lalu ada museum-museum wayang, ini juga museum baru. Kali Agung yang dulunya namanya Grotes Fortgats, Hotel Former Nieuws van de Dag, itu merupakan kantor penerbitan berita, kantor koran. Lalu jembatan Tarik Kota Intan, Galangan VOC, dan Menara Syah Bandar, Museum Bahar di Pasar Ikan. Nah, ini yang terkenal. Kalau tidak ada kota tua, pasti dulu tidak ada pelabuhan. Nah, cikal bakal kan dari pelabuhan ini.
Ya, beginilah. Kala ini banyak sih rekonstruksi dan arsitektur bersejarah yang memburuk keadaannya seperti Museum Sejarah Jakarta. Inilah contoh keadaan terkininya. Nah, tetapi kami juga berjuang untuk menghidupkan kembali dan merevitalisasi lagi supaya aset ini terjaga. Baik sekiranya adik-adik juga menurut saya mendapat ilmu banyak kan? Tentunya dong ya. Dalam sejarahnya lagi ini kita bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembalikan warisan kota tua ini. Beberapa jalan juga sudah kami perbaiki dan direstorasi kembali. Nah, sekian dari adik-adik kegiatan untuk mengelilingi kota tua Jakarta sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan atau ilmu yang kalian dapatkan tentang kota tua ini bisa teman-teman terima dengan baik. Dan terima kasih atas kunjungannya. Saya tunggu kunjungan teman-teman selanjutnya. Semoga perjalanan teman-teman lancar dan selamat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian, terima kasih.